Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Abdillah ma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala ila akhir umur. Di bulan suci Ramadan ini begitu tenangnya hati umat muslim karena bertemu lagi dengan bulan yang diagukan oleh Allah, Syahrul Azim, bulan yang satu tahun hanya satu kali, di mana di bulan Ramadan ini kita merasakan kenikmatan batin, ketenangan pikiran, dan beristirahatnya jasad kita dalam segala nafsu-nafsu keinginan dan nafsu-nafsu yang negatif. Di bulan Ramadan ini saya akan membacakan sebuah syair yang ditulis dalam kitab At-Ta'limul Muta'alim yang ditulis oleh Syekh Asyranuji, di mana syairnya tersebut berbunyi: Al-jahiluna famauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahya'u. Hidup orang-orang bodoh yang tidak marifat seperti halnya orang-orang yang telah mati sebelum meninggal dunia. Wal alimuna wa in matu fa ahya'u. Adapun orang-orang alim meskipun mereka sudah meninggal, sepertinya mereka hidup terus atau tidak pernah meninggal. Al-jahiluna famauta qabla mautihim. Orang-orang bodoh yang tidak berpengetahuan itu seperti halnya orang-orang yang telah mati. Kenapa pengetahuan itu begitulah sangat penting daripada hal-hal yang lain? Karena yang menjadi penyebab Adam itu lebih mulia daripada makhluk yang lain adalah pengetahuan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tuhan itu mengajarkan atau memberikan pengetahuan terhadap Adam dan mengajarkan tentang nama-nama. Banyak tokoh-tokoh dunia di masa lalu yang telah meninggal dunia, katakanlah seperti Plato, Aristoteles, Socrates, Anaximenes, dan lain-lain sebagainya. Kalau dalam filsafat Yunani, di dalam hasanah keislaman kita juga mengenal orang-orang seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak hanya seperti Plato, Aristoteles, Anaximenes, Socrates, dan juga Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Tapi rata-rata orang-orang alim yang pernah hidup di zaman sebelum kita, namanya terus hidup. Kalau kita melihat bagaimana di Eropa sampai saat ini, mereka sangat mengkaji syair-syair Jalaluddin Rumi, fihi ma fihinya. Tahu bagaimana Khalil Gibran sampai saat ini mampu menjadi inspirasi, atau nafas syairnya itu masih hidup sampai saat ini. Pikiran-pikiran atau pemikiran-pemikiran Muhammad Iqbal mampu menginspirasi seorang politisi ahli jinnah yang mampu menjadikan sebuah wilayah India dijadikan sebuah negara Pakistan yang sampai saat ini masih tetap eksis. Karena walaupun mereka itu pikirannya itu sampai saat ini masih hidup. Berbeda halnya wal alimuna wa in matu fahya'u. Sedangkan orang alim itu walaupun dia mati tetap hidup, sedangkan al-jahiluna famauta qabla mautihim. Sedangkan orang bodoh itu walaupun dia hidup, dia seakan-akan telah mati. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang telah mati dibicarakan sampai saat ini, seperti penemu lampu katakanlah, atau penulis-penulis besar
di mana pikiran-pikirannya sampai saat ini masih dikaji dan dipelajari. Banyak, tidak hanya orang ahli fikih saja, tapi manusia-manusia yang memang penyair, yang memang ahli dalam segala pengetahuan, ahli dalam beberapa ilmu pengetahuan, sampai saat ini pun dikenang hingga akhir zaman. Karena tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali pengetahuan itu sendiri. Harta itu tidak abadi, ketika dia mati dia lenyap sudah hartanya. Ya mungkin hanya diwariskan ke beberapa keturunan saja. Tapi pikiran, ilmu pengetahuan itu akan selamanya akan dikenang selagi ilmu itu masih tetap eksis dan dunia ini tidak kiamat. Maka beruntunglah orang-orang yang memiliki banyak karya di masa hidupnya, sehingga karya-karya tersebut mampu dibaca sampai saat ini, dan karya-karya tersebut menjadi amal jariah untuk di selanjutnya, sehingga menjadi tabungan akhirat ketika dia berada di alam barzakh. Karena ada beberapa hal yang tidak pernah terlepas itu ketika dia mati. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalathin, sadaqatun jariyatun aw ilmun yantafa bihi aw waladun shalihun yad'u lahu. Yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang bermanfaat itu yang berjalan, yang muntafa bihi, yang bermanfaat, yang tetap diajari di pesantren-pesantren atau tetap dijadikan buku acuan-acuan di perguruan-perguruan tinggi. Sehingga kadang-kadang banyak penulis-penulis hebat di masa lalu itu tidak terjun ke dunia politik karena mereka lebih memilih hidupnya kekal abadi di dunia literasi. Seperti Pramudia Anantatur, Profesor Hamka, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ihsan Jampes. Kalau di saat ini seperti Quraisy Shihab, itu adalah mufassir yang sangat produktif, yang saya yakin nanti amal jariahnya tidak akan pernah terputus walaupun dia nanti akan meninggal dunia.